Sebelum memulai cerita ini, tolong tulis di kolom komentar dari belahan dunia mana kalian mendengarkan. Jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan agar saluran ini terus berkembang dan dapat menyajikan kisah-kisah yang lebih menarik lagi. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Alia merapikan syal sutra di lehernya di depan cermin, bersiap-siap untuk pergi memimpin perusahaannya. Tiba-tiba, pintu kamar tidur terbuka dengan kasar. Ardi masuk dengan wajah arogan sambil menyilangkan tangan di dada. Sikapnya sedingin es dan penuh perhitungan. Alia menatap suaminya melalui pantulan cermin, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Selama beberapa bulan terakhir, sikap Ardi memang telah banyak berubah. Pria itu, yang seluruh kebutuhannya selama bertahun-tahun selalu dipenuhi oleh Alia, kini sering pulang larut malam dan bertingkah semena-mena. Namun, Alia tidak pernah membayangkan bahwa pagi itu akan menjadi puncak dari pengkhianatan suaminya. Ardi berjalan mendekati Alia. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa penyesalan. Dengan suara lantang dan penuh kesombongan, ia menatap tajam istrinya. Alia, aku minta cerai. Anggap saja pernikahan kita berakhir di sini, sekarang juga. Kalimat itu meluncur dari mulut Ardi tanpa sedikit pun keraguan. Alia terdiam sejenak, berusaha memproses kata-kata yang baru saja didengarnya. Sebuah perceraian sepihak dan tiba-tiba, bukan perpisahan sementara yang bisa diperbaiki, melainkan pemutusan hubungan seketika yang menghancurkan ikatan pernikahan mereka secara mutlak. Aku muak hidup bersamamu, lanjut Ardi dengan nada merendahkan. Kamu selalu merasa lebih hebat hanya karena kamu yang mencari uang. Kamu tidak pernah menghargaiku sebagai suami. Mulai hari ini, aku membebaskan diri darimu. Fania dan aku akan membeli rumah baru. Kami akan membangun keluarga bahagia dengan restu ibuku. Fania adalah wanita yang jauh lebih baik darimu. Dia tahu bagaimana cara melayani seorang pria. Tidak sepertimu yang hanya peduli pada pekerjaan dan bisnismu. Alia berbalik untuk menghadapi pria yang baru saja memutuskannya. Hatinya perih mendengar kenyataan pahit bahwa suaminya berselingkuh dan ibu mertuanya sendiri merestui perselingkuhan itu. Namun, air matanya menolak untuk jatuh. Logika dan ketegasannya sebagai seorang pengusaha mengambil alih emosinya. Ia menatap Ardi dari atas ke bawah. Pakaian mahal, jam tangan mewah, dan sepatu kulit yang dikenakan pria itu semuanya dibeli dengan uang Alia. Oh, begitu. Ya sudah, pergilah. Bawa semua kebahagiaan itu bersamamu, jawab Alia dengan suara yang luar biasa tenang. Tidak ada teriakan amarah, tidak ada tangisan memohon, dan tidak ada piring yang beterbangan. Ketenangan Alia justru membuat Ardi bingung. Ia berharap istrinya akan menangis histeris dan memohon agar tidak ditinggalkan, tetapi melihat reaksi yang begitu dingin, harga diri Ardi merasa terluka. Ia mendengus kesal dan mengambil koper yang sepertinya sudah ia siapkan sejak malam sebelumnya. Tanpa menoleh ke belakang, Ardi keluar dari kamar dan membanting pintu dengan keras. Setelah kepergian Ardi, keheningan menyelimuti kamar itu. Alia duduk di tepi ranjang sambil menarik napas dalam-dalam. Pernikahan yang ia bangun dengan susah payah kini hancur berkeping-keping. Selama ini, ia selalu mengalah pada permintaan ibu mertuanya, Ibu Darmi, yang tidak pernah puas dengan apa yang diberikannya. Ia juga selalu menutupi segala kekurangan Ardi yang menolak untuk bekerja, dan hanya menghabiskan uang untuk gaya hidup mewah. Kini, semua pengorbanannya dibalas dengan pengkhianatan yang paling kejam. Tiba-tiba, lamunannya terhenti saat layar ponselnya menyala. Ada sebuah pesan masuk. Alia mengambil ponselnya dan membacanya. Itu adalah notifikasi dari bank mengenai permintaan kenaikan limit kartu kredit hingga miliaran rupiah. Kartu itu adalah kartu tambahan atas nama Ardi, tetapi semua tagihannya selalu dibayar dari rekening utama Alia. Permintaan kenaikan limit yang tiba-tiba dan tidak masuk akal ini langsung memicu insting bisnisnya. Alia dengan cepat menyalakan laptopnya. Ia teringat bahwa beberapa hari yang lalu Ardi meminjam laptopnya untuk memindahkan data dari ponselnya dan lupa keluar dari aplikasi pesan singkatnya. WhatsApp web. Dengan cekatan, Alia membuka aplikasi tersebut. Serangkaian percakapan muncul di layar. Perhatiannya tertuju pada sebuah grup obrolan yang hanya berisi 3 orang, Ardi, Fania, dan Ibu Darmi. Alia membaca setiap pesan dengan saksama. Dadanya terasa panas, menahan amarah yang mulai membara. Rencana busuk yang telah mereka susun dengan begitu rapi kini terbongkar. Ardi telah berjanji kepada Fania untuk membelikannya sebuah rumah mewah di kawasan elit Pondok Indah sore itu juga. Mereka berencana membayar uang muka rumah tersebut menggunakan kartu kredit yang Alia berikan kepada Ardi. Lebih parahnya lagi, Ibu Darmi mendukung penuh rencana itu dan mendesak Ardi untuk menguras uang Alia sebanyak mungkin sebelum pergi. Pastikan kamu menggesek kartunya hari ini juga, nak.
Perempuan pelit itu pantas diberi pelajaran. Begitu rumahnya sudah atas nama Fania, kita tinggalkan dia selamanya, tulis Ibu Darmi dalam sebuah pesan. Alia membaca pesan itu berulang kali, memastikan ia tidak salah baca. Kebencian ibu mertuanya telah sampai pada titik ingin merampok harta kekayaannya. Di pesan lain, Fania membalas dengan antusias, "Terima kasih, sayangku. Aku sudah tidak sabar tinggal di rumah baru kita. Jangan lupa pakai baju yang elegan hari ini. Kita harus terlihat seperti orang kaya raya di depan agen properti. Untuk ibumu juga sudah kusiapkan baju yang sangat cantik." Alia menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan melepaskan tawa getir. Itu bukan tawa kebahagiaan, melainkan tawa yang penuh rasa sakit dan rasa jijik yang luar biasa. Suaminya meminta cerai dan langsung pergi bersama selingkuhan serta ibunya sendiri untuk membeli rumah mewah menggunakan uangnya. Ini adalah lelukon yang sangat buruk. Alia teringat perjuangannya membangun perusahaan dari nol. Ia bekerja siang dan malam, bertemu dengan klien dari berbagai kota, dan memeras keringat untuk mengembangkan bisnisnya. Sementara ia banting tulang, Ardi bersantai di rumah, bermain game, atau pergi bersama teman-temannya untuk menghamburkan uang. Setiap kali Alia meminta suaminya untuk mencari pekerjaan atau membantu di perusahaan, Ibu Darmi selalu pasang badan membela putranya. Ibu mertuanya selalu berargumen bahwa siapa saja bisa mencari uang, dan Ardi, sebagai kepala keluarga, tidak boleh dibuat terlalu kelelahan. Alia yang saat itu masih menghormati ibu mertuanya hanya bisa mengalah dan menelan kekecewaannya. Namun kebaikannya telah disalahartikan sebagai kebodohan oleh keluarga suaminya. Mereka menganggap kekayaan Alia adalah milik mereka. Mereka merasa berhak mengambil apapun yang mereka inginkan tanpa meminta izin. Dan sekarang, puncaknya adalah perselingkuhan yang terang-terangan. Fania, wanita yang sering dibawa pulang oleh Ibu Darmi dengan alasan sebagai kerabat jauh, ternyata adalah simpanan suaminya. Alia membaca kembali rincian transaksi yang direncanakan Ardi sore itu. Uang muka yang akan mereka bayar mencapai angka yang sangat fantastis, bahkan untuk standar Alia sekalipun. Ardi sengaja meminta kenaikan limit kepada pihak bank karena limit sebelumnya tidak cukup untuk menutupi uang muka tersebut. Mereka telah merencanakan pencurian ini dengan sangat teliti, memanfaatkan momen perceraian agar Alia terkejut dan tidak punya waktu untuk mengurus keuangannya. Sayangnya bagi mereka telah memilih musuh yang salah. Alia bukanlah wanita lemah yang akan hancur dan menangisi nasibnya. Ia adalah direktur utama sebuah perusahaan yang terbiasa menghadapi masalah besar dan mengambil keputusan dengan cepat. Pengkhianatan ini telah membangunkan sisi paling kejam dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan satu sen pun dari hasil keringatnya jatuh ke tangan para pengkhianat. Alia bangkit dari ranjang, berjalan ke lemari, dan memilih setelan jas wanita terbaiknya. Ia memastikan penampilannya hari itu sempurna dan penuh wibawa. Tidak boleh ada sedikit pun tanda kelemahan di wajahnya. Hari ini, ia akan memberikan pelajaran paling berharga dalam hidup mantan suami, mantan ibu mertua, dan selingkuhannya itu. Pelajaran bahwa keserakahan selalu menuntut bayaran yang sangat mahal. Dengan langkah mantap, Alia keluar dari kamarnya. Ia menyusuri rumah besarnya yang kini terasa jauh lebih luas tanpa kehadiran parasit itu. Ia melirik ke arah garasi. Salah satu mobil mewah milik perusahaannya sudah tidak ada. Pasti Ardi telah membawanya untuk memamerkan kekayaannya di depan Fania dan agen properti. Alia tersenyum sinis. Mobil itu adalah langkah pertama dari rencana balas dendamnya. Ia akan mengambil kembali semua miliknya sampai mereka benar-benar tidak tersisa apa-apa. Kehancuran Ardi dan keluarganya baru saja dimulai, dan Alia akan memastikan mereka merasakan setiap tetes penderitaannya. Alia duduk di ruang kerja pribadinya yang luas, menatap pemandangan gedung pencakar langit Jakarta dari jendela kaca raksasa. Suasana hatinya sangat dingin dan penuh perhitungan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia mengangkat telepon dan menghubungi Bima. Bima adalah pengacara pribadinya sekaligus penasihat hukum perusahaannya, seorang profesional yang sangat cekatan. Ia telah bekerja bertahun-tahun dengan Alia dan mengetahui semua detail perjanjian pranikah serta aset-asetnya. Panggilan itu tersambung pada dering kedua. "Selamat pagi, Ibu Alia. Ada yang bisa saya bantu pagi ini?" sapa Bima dengan nada profesionalnya yang biasa. "Selamat pagi, Bima. Saya butuh bantuanmu segera. Hari ini juga, pastikan seluruh akses keuangan, rekening bank, dan kartu kredit atas nama saya yang saat ini dipegang oleh Ardi dibekukan sepenuhnya. Jangan biarkan satu transaksi pun diproses," perintah Alia dengan suara tegas dan tanpa sedikit pun keraguan. Ada keheningan sejenak di seberang sana. Bima, yang sangat mengenal karakter kliennya, segera menyadari bahwa sesuatu yang serius baru saja terjadi. "Baik, Ibu Alia.
Saya akan segera menghubungi pihak bank dan mengurus semua dokumen untuk pemblokiran. Apakah terjadi masalah yang serius? Ardi baru saja meminta cerai pagi ini dan sekarang dia sedang dalam perjalanan untuk membeli rumah mewah bersama selingkuhannya dan ibunya menggunakan kartu kredit saya. Dia bahkan sudah meminta kenaikan limit hingga miliaran rupiah. Saya ingin kamu menghentikan semuanya sekarang juga, jelas Alia dengan nada yang begitu tenang, seolah ia sedang membicarakan urusan pekerjaan rutin. Saya mengerti, Ibu Alia. Saya akan memutus semua akses keuangannya detik ini juga. Selain itu, saya sarankan kita mulai memproses penarikan kembali aset perusahaan yang digunakan Bapak Ardi untuk kepentingan pribadi, termasuk kendaraan yang ia bawa saat ini. Usul Bima dengan tanggap. Lakukan semuanya, Bima. Siapkan surat perintah penarikan kendaraan itu sekarang juga. Bawa serta tim penyitaan bersamamu. Saya akan mengirimkan lokasinya sebentar lagi. Kita akan memberikan kejutan besar untuk mereka di sana, kata Alia sambil menyunggingkan senyum tipis yang syarat akan dendam. Setelah menutup telepon dengan Bima, Alia segera menghubungi manajer prioritas pribadinya di bank tempat ia menyimpan dana utamanya. Ia harus memastikan sendiri bahwa tidak ada satu sen pun yang bisa keluar tanpa persetujuannya. Ia melewati proses verifikasi keamanan yang ketat dan memberikan perintah langsung untuk memblokir semua kartu tambahan yang ada di tangan Ardi. Manajer bank mengonfirmasi bahwa semua kartu telah diblokir dan tidak akan bisa digunakan untuk transaksi apapun. Sementara itu, di tempat lain, sebuah Mercedes kelas atas meluncur mulus membelah jalanan ibu kota. Di dalam mobil, suasananya sangat meriah, penuh tawa dan kebahagiaan palsu. Ardi, yang berada di balik kemudi, merasa menjadi pria paling sukses dan berkuasa di dunia. Di kursi penumpang depan, Fania yang duduk dengan anggun sedang memperbaiki riasannya sambil mengagumi interior mewah mobil tersebut. Di kursi belakang, Ibu Darmi bersandar dengan nyaman, tersenyum bangga melihat putranya akhirnya terbebas dari istri yang sangat ia benci. Ardi, kamu memang luar biasa, puji Fania dengan suara manja. Akhirnya kamu berani menceraikan wanita sombong itu. Aku sudah tidak sabar pindah ke rumah baru kita. Pasti sangat besar dan mewah. Teman-temanku pasti akan mati kerian. Ardi tertawa penuh kesombongan. Tentu saja, Fania. Aku ini laki-laki. Akulah yang harus memegang kendali. Alia selalu terlalu mendominasi hanya karena dia beruntung bisnisnya lancar. Tapi sekarang, aku akan mengambil apa yang menjadi hakku. Uang di kartu ini lebih dari cukup untuk membayar uang muka rumah impian kita dan menjamin masa depan kita. Ibu Darmi menimpali dari kursi belakang dengan nada merendahkan. Sudah lama ibu bilang, nak, perempuan seperti Alia itu tidak tahu cara menghargai suami. Selalu sibuk kerja dan lupa kewajibannya melayanimu. Sebaliknya, Fania selalu mengerti kebutuhanmu. Ibu merestui hubungan kalian. Biarkan perempuan pelit itu hidup sendirian dan menyesal karena sudah menantang anakku. Ketiganya tertawa bersama, membayangkan betapa hancurnya Alia saat ini. Mereka sangat yakin Alia sedang menangis terseduh-seduh di kamarnya, meratapi nasibnya setelah ditinggalkan oleh suami tercintanya. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa wanita yang mereka bicarakan sudah berada beberapa langkah di depan mereka, mempersiapkan jurang kehancuran tempat mereka akan segera jatuh. Kembali ke ruang kerja Alia. Wanita itu membuka ponselnya dan mengaktifkan aplikasi pelacak GPS. Mercedes yang digunakan Ardi adalah aset perusahaan, dan sebagai tindakan pengamanan, Alia telah memasang pelacak tersembunyi di semua kendaraan operasionalnya. Di layar ponsel, sebuah titik merah bergerak perlahan menuju sebuah kawasan perumahan elit di pinggiran kota. Di kawasan elit Pondok Indah, titik merah itu menunjukkan lokasi mobil yang dikemudikan mantan suaminya. Alia mengamati pergerakan titik itu dengan saksama. Tujuannya sangat jelas. Itu adalah kantor pemasaran properti mewah yang sering mereka sebutkan dalam pesan obrolan. Ia menghitung perkiraan waktu kedatangan mereka. Jika mereka tiba dalam setengah jam, Alia punya cukup waktu untuk bersiap dan menyusul ke sana bersama Bima. Ia mengambil tas tangannya dengan elegan. Semua persiapan telah selesai. Rekening bank telah disegel, kartu-kartu kredit kini hanyalah potongan plastik tidak berguna, dan pengacaranya sedang dalam perjalanan membawa surat penyitaan. Semua amunisi telah siap. Ini bukan lagi soal menyelamatkan pernikahan, melainkan mempertahankan martabat dan menghukum para pengkhianat dengan cara yang paling elegan dan menghancurkan. Alia keluar dari rumahnya dan masuk ke dalam mobil pribadinya. Dikemudikan oleh sopir kepercayaannya, ia duduk di kursi belakang dengan tenang, mengamati kemacetan kota. Kesedihan dan kekecewaan yang ia rasakan pagi tadi telah menguap sepenuhnya. Ia merasa ringan dan bebas, seolah beban berat yang selama ini mengikatnya telah terlepas.
Ia sangat menantikan momen di mana wajah arogan mantan suaminya, wajah angkuh mantan ibu mertuanya, dan wajah penuh harapan si selingkuhan berubah menjadi kepanikan dan keputusasaan. Mobil Alia melaju menuju lokasi yang sama dengan titik merah di layarnya. Waktu pertunjukan telah tiba. Ia akan membuktikan bahwa wanita yang dikhianati tidak selalu berakhir dengan tangisan. Terkadang, ia bangkit, menghancurkan para pengkhianatnya hingga tak bersisa, dan merebut kembali mahkotanya. Panggung penghinaan telah disiapkan, dan sang ratu sedang dalam perjalanan untuk memberikan pelajaran paling penting dalam hidup mereka. Mercedes mewah yang dikemudikan Ardi akhirnya berbelok masuk ke pelataran parkir sebuah kantor pemasaran properti yang megah. Bangunan berarsitektur modern dan avant-garde itu dikelilingi taman yang dirawat dengan sangat teliti dan sebuah air mancur yang memanjakan mata. Tempat ini dirancang khusus untuk menyambut klien kelas atas dari kalangan konglomerat yang mencari properti dengan harga selangit. Ardi memarkir mobilnya tepat di pintu masuk utama, di area VIP. Ia turun dari mobil dengan kepercayaan diri yang meluap-luap dan membukakan pintu untuk Fania dan Ibu Darmi. Ketiganya melangkah masuk ke lobi dengan kepala tegak. Udara sejuk dari pendingin ruangan menyambut mereka, membawa aroma pewangi ruangan yang elegan. Beberapa staf pemasaran yang berpakaian rapi segera menghampiri mereka dengan senyum ramah, menawarkan bantuan dan membimbing mereka ke area sofa yang empuk. Namun, alih-alih merespons dengan sopan, Ardi justru memberikan tatapan merendahkan. Ia merasa dirinya adalah pembeli paling penting hari itu dan merasa berhak mendapatkan perlakuan yang jauh lebih istimewa. Fania duduk sambil menyilangkan kakinya dengan gaya yang dibuat-buat, menatap sekeliling ruangan dengan mata berbinar. Ia melihat maket perumahan di tengah ruangan, menampilkan deretan rumah mewah dengan kolam renang pribadi dan taman yang luas. Ibu Darmi tidak mau kalah, ia memanggil seorang karyawan dan meminta dihidangkan teh premium yang paling mahal, ditemani dengan kanape kualitas terbaik. Tawa dan percakapan mereka sengaja dibuat keras, seolah ingin semua orang di ruangan itu tahu bahwa uang mereka berlimpah. Akhirnya, seorang agen pemasaran senior datang ke meja mereka membawa katalog yang dicetak di atas kertas mengkilap. Agen itu mulai menjelaskan berbagai tipe rumah yang tersedia. Ardi memotong penjelasannya dengan lambaian tangan yang arogan. Ia berkata bahwa ia tidak perlu mendengar penjelasan tentang rumah kelas 2 dan langsung menunjuk maket rumah terbesar dan paling mahal di tengah pameran. Rumah impian yang ia janjikan kepada Fania itu bernilai puluhan miliar rupiah. Agen itu tersenyum profesional, mengangguk hormat, dan mulai menghitung rincian pembayaran untuk memesan unit paling eksklusif tersebut. Pihak pengembang mewajibkan uang muka sebesar 4 miliar rupiah yang harus dibayarkan hari itu juga. Ardi tertawa meremehkan saat mendengar angka tersebut. Ia menepuk tangan Fania, meyakinkannya bahwa uang sebesar itu hanyalah uang reseh baginya. Ibu Darmi juga tersenyum lebar, memamerkan putranya kepada sang agen, menggambarkannya sebagai pengusaha muda yang sangat sukses. Dengan gerakan lambat dan sok elegan, Ardi merogoh saku dalam jasnya dan mengeluarkan dompet kulitnya. Ia menarik selembar kartu kredit platinum. Sebenarnya itu adalah kartu tambahan dari rekening utama Alia, tetapi Ardi selalu memperlakukannya seolah-olah itu adalah hasil keringatnya sendiri. Ia menyerahkan kartu itu kepada sang agen dengan ujung jarinya. Agen tersebut menerimanya dengan sopan dan mengeluarkan mesin EDC. Suasana di meja itu sangat santai saat agen memasukkan nominal 4 miliar rupiah ke dalam mesin. Fania sudah membayangkan dirinya memegang kunci rumah dan mengadakan pesta besar-besaran. Ibu Darmi tidak henti-hentinya memuji kehebatan putranya. Agen itu menggesek kartu dan menunggu data diproses. Terdengar bunyi bip panjang dari mesin, diikuti dengan keluarnya secarik kertas truk kecil. Namun, ekspresi sang agen tiba-tiba berubah menjadi canggung. Ia melihat tulisan di kertas itu, lalu menatap Ardi dengan rasa sungkan. "Mohon maaf, Bapak Ardi, transaksinya ditolak oleh pihak bank. Keterangannya adalah akses diblokir dan dana tidak mencukupi," kata sang agen dengan suara pelan, sangat berhati-hati agar tidak menyinggung calon kliennya. Ardi mengerutkan keningnya, merasa egonya terluka. Ia mendengus kesal dan menyalahkan mesin edisi. Ia berdalih bahwa bank pasti sedang mengalami gangguan jaringan atau mesin di kantor itu yang rusak. Dengan cepat ia menarik kembali kartunya dan mengeluarkan kartu lain dari dompetnya. Kartu kedua ini juga merupakan kartu perusahaan Alia. Ia menyodorkannya dengan kasar kepada sang agen dan menyuruhnya mencoba lagi tanpa banyak alasan. Agen itu mengangguk patuh dan memasukkan nominal yang sama. Ia menggesek kartu kedua. Semua mata di meja itu tertuju pada layar kecil mesin edisi. Mesin memproses data, dan sekali lagi, mengeluarkan bunyi peringatan yang sama. Kertas truk kedua keluar dengan hasil yang sama. Transaksi ditolak, akses diblokir sepenuhnya. Wajah Ardi mulai menegang. Butir-butir keringat dingin bermunculan di dahinya.
Ia menggeledah dompetnya mencari kartu lain, tetapi baru menyadari bahwa semua kartu dengan limit besar miliknya terhubung dengan rekening Alia. Fania mulai gelisah di tempat duduknya. Ia melirik ke meja-meja lain di mana beberapa klien penting sedang mengamati keributan kecil yang mulai terjadi. Kebanggaan yang menyelimutinya perlahan berubah menjadi rasa malu. Ibu Darmi, yang tidak tahan melihat putranya dipermalukan, menggebrak meja dengan keras. Ia menyalahkan sang agen dan menuduh pihak pengembang menggunakan peralatan usang. Ia berteriak dengan lantang bahwa putranya adalah pria kaya raya dengan uang berlimpah dan tidak mungkin kartu-kartunya ditolak. Keributan yang dibuat Ibu Darmi menciptakan suasana yang sangat tegang. Manajer kantor pemasaran bahkan harus keluar dari ruangannya untuk menenangkan situasi. Di tengah kepanikan itu, Ardi terus mencoba menghubungi layanan pelanggan banknya tanpa hasil. Dan tepat di tengah amarah Ibu Darmi yang tak terkendali, terdengar suara langkah kaki yang tenang memasuki ruangan. Ketukan sepatu hak tinggi itu terdengar sangat mantap dan langsung menarik perhatian beberapa orang, termasuk Ardi dan keluarganya. Seorang wanita berwajah tenang berjalan mendekati kelompok itu. Posturnya tegak, memancarkan aura kekuasaan dan kepercayaan diri yang luar biasa. Ia berhenti tepat di belakang kursi Fania. Wanita itu menatap dingin ketiga orang tersebut, yang wajahnya langsung pucat pasi saat melihatnya. Semua omong kosong tentang gangguan jaringan dan mesin rusak seketika terhenti. Mesinnya tidak rusak, Bu. Yang tidak ada itu uang di rekening anak Anda. Suara wanita itu terdengar jernih dan tajam, memecah keheningan. Alia berdiri di sana layaknya seorang hakim yang siap membacakan vonis, menatap mantan suami, mantan ibu mertua, dan selingkuhannya dengan pandangan paling merendahkan yang pernah ia berikan. Permainan baru saja dimulai, dan Alia memegang kendali penuh atas hidup mereka. Kehadiran Alia di tengah kemewahan kantor pemasaran properti itu ibarat petir di siang bolong bagi Ardi, Fania, dan Ibu Darmi. Ketiganya terpaku bak patung. Mulut Ibu Darmi yang sebelumnya terbuka lebar untuk menghina sang agen, kini terkatup rapat. Rahangnya seakan terkunci melihat menantu yang selalu ia remehkan kini berdiri dengan wibawa yang begitu mengintimidasi. Fania menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang merah padam karena rasa malu yang tak tertahankan. Sementara itu, Ardi menelan ludah dengan susah payah. Matanya bergerak liar dengan gugup, mencari jalan keluar dari situasi yang mencekik itu. Alia sama sekali tidak peduli dengan kebingungan mereka. Ia beralih menatap manajer kantor yang berdiri di dekatnya dengan senyum sopan namun tegas. Alia meminta maaf atas keributan yang terjadi. Ia menjelaskan dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh klien lain di ruangan itu, bahwa pria yang duduk di depan mereka ini sedang mencoba menipu pihak pengembang. Ia mengklarifikasi bahwa kartu-kartu yang baru saja dicoba adalah miliknya, dan ia baru saja memblokir semua akses keuangan si parasit tersebut beberapa saat yang lalu, karena pria itu baru saja meminta cerai untuk kawin lari dengan selingkuhannya. Pernyataan Alia yang diucapkan dengan tenang dan artikulasi yang jelas itu langsung memicu bisik-bisik di antara meja-meja sekitarnya. Beberapa klien konglomerat yang tadinya hanya menonton dari jauh, kini secara terang-terangan menatap rombongan Ardi, dengan pandangan jijik dan merendahkan. Kata-kata seperti parasit, pria simpanan, dan penipu mulai terdengar dari mulut ke mulut. Fania tidak sanggup lagi menahan tekanan sosial itu. Ia menangis histeris, menutupi wajahnya dengan tas tangan, merasa martabatnya telah diinjak-injak di depan orang-orang kaya, yang selama ini ia puja-puja. Mendengar putranya dihina dan aibnya dibongkar di depan umum, amarah Ibu Darmi kembali meledak. Ia tidak bisa menerima wanita yang selama ini ia anggap remeh berani mempermalukan keluarganya. Dengan gerakan kasar, Ibu Darmi berdiri dan menerjang Alia. Ia mengangkat tangannya, bersiap mendaratkan tamparan keras. Ia berniat memberi Alia pelajaran agar bungkam dan tahu tempatnya. Namun, Alia sudah memperhitungkan segala kemungkinan. Ia tidak berkedip apalagi mundur sedikit pun ketika tangan kasar itu hampir menyentuh wajahnya. Dengan sigap, Alia menangkap pergelangan tangan mantan ibu mertuanya dan mencengkeramnya dengan kuat. Ia menatap lurus ke dalam mata wanita tua itu yang berkilat penuh amarah. Dengan nada yang sangat dingin dan mematikan, ia memperingatkan bahwa jika tangan itu berani menyentuhnya, ia akan langsung melaporkan tindak penganiayaan ke polisi. Ia langsung mengingatkan Darmi bahwa di ruangan itu ada banyak saksi mata dan kamera CCTV yang merekam setiap gerakan mereka. Mendengar ancaman penjara, nyali Ibu Darmi langsung ciut. Ia menarik tangannya dengan kasar dan kembali duduk, menggumamkan makian yang tidak jelas bentuknya. Ardi merasa semakin tersudut. Sebagai pria yang selalu berlindung di balik harga diri palsunya, ia tidak rela terlihat seperti pecundang miskin di depan Fania dan banyak orang. Ia menggebrak meja dan berdiri menantang Alia.
Wajahnya merah padam karena marah. Sambil menunjuk-nunjuk Alia, ia berteriak berusaha meyakinkan semua orang bahwa ia tidak butuh uang mantan istrinya. Ia mengklaim memiliki tabungan pribadi sebesar miliaran rupiah di rekeningnya sendiri, hasil dari bisnis rahasianya. Kamu pikir aku akan mati kelaparan tanpa uangmu? Kamu pikir aku miskin? Aku masih punya miliaran rupiah di rekening pribadiku. Aku bisa membeli rumah ini sekarang juga tanpa bantuanmu, teriak Ardi dengan napas memburu. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel. Ia berniat membuka aplikasi mobile banking untuk memamerkan saldonya dan mentransfer uang muka itu langsung dari rekeningnya. Alia sama sekali tidak terintimidasi oleh teriakan Ardi. Sebaliknya, ia malah tertawa kecil, tawa yang terdengar merdu namun memancarkan penghinaan yang sangat dalam. Ia membiarkan mantan suaminya mengutak-atik ponselnya. Sambil menyilangkan tangan di dada, Alia menatap Ardi dengan campuran rasa kasihan dan kepuasan yang luar biasa. Ia menunggu dengan sabar saat Ardi memasukkan kata sandi ke dalam aplikasi banknya. Silakan, cek rekening pribadimu. Ardi, mari kita lihat apakah uang yang sangat kamu banggakan itu masih ada di sana. Omong-omong, seorang rekan kerjaku yang sangat kamu kenal baru saja tiba. Sepertinya dia membawa kejutan yang lebih besar untukmu, ucap Alia dengan nada santai sambil melirik ke arah pintu masuk utama. Tepat pada detik itu, pintu kaca otomatis terbuka lebar. Masuklah seorang pria paruh baya mengenakan setelan jas rapi dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Itu adalah Bima, pengacara andalan perusahaan Alia. Di tangannya, ia memegang erat sebuah map tebal berwarna merah terang. Ia tidak datang sendirian. Di belakangnya, mengikuti dua orang pria bertubuh kekar dengan wajah garang. Anggota tim penyitaan aset itu melangkah pasti, langsung menuju meja tempat konflik sedang berlangsung. Melihat Bima dan dua pria kekar itu, wajah Ardi yang tadinya merah karena marah seketika berubah pucat pasi seperti kertas. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia sangat mengenal Bima dan tahu betapa mematikannya pria itu dalam urusan hukum dan penyitaan. Tangannya yang masih memegang ponsel mendadak kaku. Layar ponselnya menyala, menampilkan halaman utama aplikasi banknya. Namun mata Ardi tidak lagi fokus pada angka saldonya. Tatapannya terpaku pada map merah tebal di tangan sang pengacara, menyadari bahwa panggung penghinaan ini masih jauh dari kata usai. Kehancurannya baru saja memasuki fase yang paling mengerikan. Bima melangkah tenang membelah ruangan yang tiba-tiba menjadi hening itu. Setiap ketukan sepatunya di atas lantai marmer terdengar seperti hitungan mundur menuju kehancuran Ardi. Dua pria kekar di belakangnya menambah ketegangan di kantor mewah tersebut. Bima berhenti di sebelah Alia, memberikan bungkukan hormat yang dalam kepada bos sekaligus klien utamanya. Alia membalasnya dengan senyum simpul dan memberikan isyarat mata agar Bima segera menjalankan tugasnya. Bima berbalik dan langsung menghadap Ardi, yang masih berdiri kaku dengan wajah seputih mayat. Tangan Ardi yang memegang ponsel terlihat bergetar hebat. Ia tahu pengacara berdarah dingin ini tidak pernah membawa kabar baik bagi lawan hukumnya. Dengan gerakan sistematis dan profesional, Bima membuka map merah tebal itu, lalu mengeluarkan beberapa dokumen resmi yang telah ditandatangani dan dicap oleh perusahaan. Ia menatap Ardi tajam dan dengan suara tegas, ia memanggil nama lengkap pria itu, dan mulai membacakan isi surat putusan. Bima menjelaskan bahwa kehadirannya di sana adalah untuk mengeksekusi surat perintah penarikan aset bergerak milik perusahaan. Mobil mewah yang selama ini digunakan Ardi untuk kepentingan pribadi adalah hak milik mutlak perusahaan yang dipimpin oleh Alia. Mengingat Ardi sudah tidak lagi memiliki ikatan pernikahan dengan pemilik perusahaan, dan tidak memegang jabatan apapun dalam struktur organisasi, maka haknya untuk menggunakan kendaraan tersebut dicabut secara permanen dan berlaku saat itu juga. Mendengar penjelasan Bima, rahang Ardi seakan jatuh. Ia mencoba mencari celah untuk membantah, berdalih bahwa mobil itu adalah hadiah di hari ulang tahun pernikahan mereka. Namun, Bima dengan cepat mematahkan argumen kosong itu. Ia menunjukkan buku pemilik kendaraan bermotor, BPKB, dan STNK yang secara hukum terdaftar atas nama Perseroan Terbatas, PT, bukan atas nama pribadi Ardi. Bima menegaskan bahwa di mata hukum, mobil itu adalah aset perusahaan dan bukan harta gonogini. Tidak ada celah hukum sedikitpun bagi Ardi untuk mempertahankan kendaraan yang selalu ia gunakan untuk pamer tersebut. Fania, yang duduk di sebelah Ardi, mulai menangis sesenggukan. Fantasi indah tentang kehidupan mewah yang baru saja ia rajut hancur berkeping-keping. Ia membayangkan dirinya datang ke tempat ini sebagai seorang ratu. Tetapi kini ia diperlakukan layaknya maling yang tertangkap basah. Ibu Darmi yang masih belum bisa menerima kenyataan mencoba melawan. Ia berteriak pada Bima, menuduhnya bersekongkol dengan Alia untuk menghancurkan putranya. Ia bahkan mengancam akan memanggil polisi.
Menanggapi ancaman konyol itu, Bima hanya tersenyum tenang dan mempersilahkan Darmi untuk menelepon polisi. Malahan, hal itu akan mempermudah pekerjaannya untuk melaporkan tindak pidana penggelapan aset yang dilakukan oleh Ardi. Bima tidak memberi mereka waktu lagi untuk berdebat. Ia menuntut Ardi untuk menyerahkan kunci mobil itu secara sukarela. Jika ia menolak, dua pria di belakangnya sudah bersiap untuk merampasnya secara paksa dan memanggil pihak keamanan gedung. Ardi menelan ludahnya yang terasa sepahit empedu. Harga dirinya sudah rata dengan tanah. Dengan tangan bergetar, ia merogoh kunci Mercedes dari sakunya dan meletakkannya dengan kasar di atas meja. Bima mengambil kunci tersebut dan memberikan instruksi selanjutnya, yang membuat wajah ketiga orang itu semakin pucat. Ia meminta mereka segera menuju ke area parkir dan mengeluarkan seluruh barang pribadi mereka dari dalam mobil, karena tim penyitaan akan membawanya pergi detik itu juga. Perintah itu adalah puncak dari segala penghinaan. Ardi, Fania, dan Ibu Darmi terpaksa berjalan keluar dari kantor pemasaran dengan kepala tertunduk, di bawah tatapan sinis dan jijik puluhan klien dan karyawan. Hawa panas dari luar ruangan langsung menyergap mereka, kontras dengan udara sejuk di dalam. Sesampainya di tempat parkir, dua anak buah Bima sudah berdiri di dekat Mercedes tersebut. Mereka membuka seluruh pintu dan bagasi, lalu menyuruh ketiganya mengeluarkan barang-barang mereka. Fania terpaksa mengeluarkan tas belanjaannya, perlengkapan riasnya, dan sepatunya. Ia menangis tanpa henti sementara orang-orang yang lewat menatapnya dengan pandangan merendahkan. Ibu Darmi terus mengomel sambil mengeluarkan barang-barangnya, mengutuk Alia dalam setiap tarikan napasnya. Sementara itu, Ardi harus mengangkat sebuah koper besar. Koper yang sama yang ia seret dengan penuh kesombongan saat keluar dari rumah Alia pagi tadi. Kini koper itu terasa sangat berat, seberat rasa malu yang harus ia tanggung. Semua barang mereka kini berserakan di atas aspal yang panas, membuat mereka terlihat seperti gelandangan yang baru saja diusir. Setelah memastikan tidak ada lagi barang yang tersisa, anak buah Bima masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesinnya. Kendaraan mewah itu perlahan menjauh, membawa pergi sisa-sisa terakhir dari harga diri Ardi. Ketiganya dibiarkan berdiri di bawah terik matahari Jakarta yang menyengat, dikelilingi tumpukan barang bawaan mereka. Debu jalanan menempel di wajah mereka, menambah kesan menyedihkan pada penampilan mereka yang sebelumnya begitu rapi. Fania yang sudah tidak tahan dengan panas dan rasa malu, mulai merengek pada Ardi sambil menghentakkan kakinya di aspal. Ia menuntut agar Ardi segera memesan taksi online kelas premium, menolak mentah-mentah untuk naik angkutan umum yang panas dan berdesakan dengan barang sebanyak ini. Ia mengungkit kembali janji-janji Ardi untuk menjadikannya seorang ratu. Fania mendesaknya untuk membuktikan bahwa ia benar-benar masih memiliki miliaran rupiah di rekening pribadinya, seperti yang ia teriakkan tadi. Ditekan dan disudutkan oleh wanita yang ia cintai, Ardi mencoba menenangkannya. Ia mengusap keringatnya dan mengangguk. Ia mengeluarkan ponselnya, berniat membungkam semua orang dengan tabungan rahasianya. Uang itu adalah hasil dari menyelewengkan dana perusahaan Alia selama bertahun-tahun. Ia sangat yakin uang itu masih aman di rekeningnya dan akan lebih dari cukup untuk menyewa tempat tinggal yang layak serta mempertahankan gaya hidup mereka selama beberapa bulan. Dengan jari yang masih gemetar, Ardi membuka aplikasi banknya. Ia memasukkan kata sandi dengan terburu-buru. Mata Fania dan Ibu Darmi terpaku pada layar kecil itu, berharap melihat deretan angka yang bisa menyelamatkan mereka. Aplikasi itu memuat selama beberapa detik yang terasa bagaikan berjam-jam. Ketika halaman utama akhirnya terbuka, mata Ardi terbelalak lebar dan mulutnya sedikit terbuka. Ia mengucek matanya berulang kali, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Saldo yang tertera bukanlah miliaran rupiah seperti yang ia harapkan. Saldo akhirnya menampilkan sebuah angka nol besar yang bulat, tidak ada 1 sen pun yang tersisa. Semuanya lenyap, meninggalkan Ardi terperosok ke dalam jurang keputusasaan yang paling gelap. Ardi terpaku kaku, menatap layar ponselnya dengan napas tertahan. Matanya terkunci pada angka nol besar yang seolah-olah sedang menertawakan kebodohan dan kesombongannya. Lututnya lemas, nyaris tak sanggup lagi menopang berat badannya. Keringat dingin membasahi kemejanya. Ia menekan tombol refresh pada aplikasinya berkali-kali, berharap itu hanyalah kesalahan sistem. Namun, lagi dan lagi, layarnya menampilkan hasil yang sama. Tabungan rahasia yang ia kumpulkan dengan susah payah, uang yang menjadi jaminan masa depannya bersama Fania, telah musnah. Ibu Darmi, yang juga ikut mengintip ke layar, menjerit histeris. Ia merebut ponsel itu dari tangan Ardi dan memeriksanya dari dekat. Saat menyadari bahwa angka itu nyata, wajahnya memucat. Kepanikan yang luar biasa menguasai dirinya. Ia mengguncang-guncang tubuh putranya, menuntut penjelasan kemana perginya miliaran rupiah yang selalu ia pamer-pamerkan itu. Ardi hanya menggelengkan kepala.
Dengan tatapan kosong, pikirannya melayang pada sebuah kejadian beberapa bulan yang lalu. Ia teringat pada sebuah pertemuan rahasia dengan kakak laki-laki Vania. Seorang pria bernama Raka. Raka telah mempresentasikan sebuah proposal investasi yang terlihat sangat menjanjikan. Dengan janji keuntungan berlipat ganda dalam waktu singkat. Raka meyakinkannya bahwa bisnis itu sangat aman. Terbutakan oleh janji manis dan ambisi untuk menjadi kaya raya tanpa harus bergantung pada Alia, Ardi mentransfer seluruh tabungannya ke rekening Raka, tanpa menyisakan sepeser pun. Kenyataan pahit itu menghantamnya layaknya palu godam. Ia baru sadar bahwa dalam beberapa minggu terakhir, Raka sangat sulit dihubungi, dan akhirnya nomornya tidak aktif sama sekali. Tubuh Ardi bergetar karena amarah. Ia menoleh perlahan ke arah Vania. Tatapannya yang dulu penuh cinta kini berubah menjadi kebencian yang menyala-nyala. "Di mana kakakmu dengan uangku?" Suara Ardi terdengar berat dan bergetar. Ia melangkah mendekati Vania, tak lagi memedulikan tatapan orang-orang di sekitar mereka. Vania mundur dengan raut bingung. Ia menggeleng keras, bersikeras bahwa ia tidak tahu menahu tentang urusan bisnis antara Ardi dan kakaknya. Ia menegaskan bahwa ia tidak pernah ikut campur dalam urusan keluarganya. Namun, pembelaannya sama sekali tidak berguna bagi Ardi yang sudah dikuasai oleh keputusasaan. Ia merasa benar-benar telah ditipu habis-habisan oleh wanita yang demi dirinya, ia rela meninggalkan istri yang setia dan kaya raya. Mendengar bahwa uang putranya telah dirampok oleh keluarga Vania, amarah Ibu Darmi meledak di luar batas nalar. Semua kebencian yang tadinya ia tujukan pada Alia kini beralih sepenuhnya pada wanita yang gemetar di hadapannya itu. Tanpa berpikir panjang, Ibu Darmi menerjang Vania dan mendaratkan tamparan keras yang menggema di seluruh area parkir. Vania menjerit kesakitan. Ia mencoba membela diri, tetapi Ibu Darmi yang sudah kalap menjambak rambutnya. Perkelahian brutal pun pecah di tengah lahan parkir. Vania, yang merasa diserang secara tidak adil, mendorong wanita tua itu dan balas memaki, menyebut Ardi sebagai pria bodoh yang gampang ditipu. Ia berteriak bahwa ia menyesal telah membuang waktunya dengan seorang pria simpanan yang ternyata juga miskin. Mendengar hinaan dari selingkuhannya, Ardi kehilangan kendali. Ia ikut campur dalam perkelahian itu, mencengkeram Vania dan memakinya sebagai wanita matre tak bermoral. Ketiganya saling serang, saling dorong, dan saling melontarkan sumpah serapah di depan barang-barang mereka yang berserakan. Keluarga bahagia yang beberapa jam lalu merencanakan kehidupan mewah, kini saling memangsa layaknya binatang buas yang kelaparan. Satpam gedung harus turun tangan untuk memisahkan mereka, mengancam akan memanggil polisi. Di tengah kekacauan itu, sebuah suara yang tenang dan elegan memecah ketegangan. Alia berdiri beberapa meter dari mereka, terlindungi dari terik matahari oleh payung hitam yang dipegangi oleh Bima. Wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun rasa iba. Ia menikmati setiap detik kehancuran mandiri dari ketiga pengkhianat itu. Alia melangkah perlahan mendekati tumpukan barang mereka. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan sebuah kunci. Itu adalah kunci cadangan dari rumah orang tuanya, rumah yang selama ini ditinggali oleh Ibu Darmi dan Ardi. Dengan gerakan santai, seolah sedang membuang sampah, Alia menjatuhkan kunci itu ke atas aspal, tepat di dekat kaki Ardi. Bunyi dentingan logam yang beradu dengan jalanan terdengar nyaring. Ketiganya seketika terdiam, menatap kunci itu dengan firasat buruk. "Sudah selesai bertengkar?" tanya Alia dengan senyum mematikan. "Aku hanya ingin mengingatkan satu hal kecil sebelum aku pergi. Sebaiknya kalian bergegas mengemasi barang-barang yang tersisa di rumah itu. Kalian punya waktu 1 hari untuk angkat kaki dan mencari tempat tinggal baru. Rumah orang tuaku sudah terjual kemarin sore kepada seorang pengusaha, dan pemilik barunya akan merobohkan rumah itu lusa untuk membangun tempat usaha." Pernyataan itu menghantam mereka lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Mata Ibu Darmi terbelalak lebar. Rumah yang selalu ia bangga-banggakan kepada tetangga telah berpindah tangan tanpa sepengetahuannya. Ardi menatap mantan istrinya dengan tatapan memohon. Ia sadar betul bahwa sekarang ia benar-benar tidak memiliki apa-apa. Uangnya menguap, mobilnya disita, dan rumahnya dijual. Kenyataan pahit itu menelan mereka bulat-bulat. Mereka benar-benar telah menjadi gelandangan yang tak punya apa-apa, terjerembab ke dasar jurang kehancuran akibat keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri. Setelah ditinggalkan di tempat parkir, ketiganya harus menghadapi kenyataan yang paling memalukan. Tidak ada taksi online mewah yang mau mengangkut mereka dengan barang bawaan sebanyak itu. Ardi, yang kini tak punya uang sepeser pun, terpaksa menggunakan sisa uang reseh di sakunya untuk membayar bus kota Reyot. Kendaraan itu bau pesing, kursinya keras, dan udaranya sangat pengap. Vania menangis sepanjang perjalanan. Ibu Darmi tidak berhenti mengomel dan mengutuk, sementara Ardi hanya terdiam dengan pandangan kosong.
Perjalanan bak neraka itu berakhir di depan rumah besar milik orang tua Alia. Ardi menurunkan koper-koper itu dengan susah payah. Ibu Darmi membuka pintu utama, tidak sabar untuk segera masuk ke kamarnya yang beraks. Tetapi yang mereka temukan hanyalah kekosongan yang mencekam. Rumah itu benar-benar kosong melompong. Tidak ada sofa, tidak ada meja, tidak ada televisi. Dapur telah dibersihkan dari segala isinya. Bahkan kulkas pun sudah lenyap. Ibu Darmi berlari menaiki tangga menuju kamarnya dan menjerit saat mendapatinya kosong. Ranjang, lemari pakaian, meja rias semuanya telah hilang. Alia, yang membeli semua perabot itu dengan uangnya sendiri, telah menarik semuanya kembali. Rumah besar itu kini tak lebih dari sebuah cangkang kosong, dingin, dan tak berjiwa, persis seperti para penghuninya. Malam pun tiba, membawa kegelapan gulita karena aliran listrik juga telah diputus. Mereka duduk beralaskan lantai, kelaparan dan menggigil kedinginan. Rasa penyesalan menggerogoti hati Ardi. Ia baru sadar bahwa ia telah membuang sebuah berlian demi memungut sebongkah batu kerikil. Dengan tangan gemetar, ia mencari nomor Alia di kontak ponselnya. Panggilan itu tersambung pada deringan ketiga. "Alia, tolong. Angkatlah," bisiknya dengan suara serak. "Ada apa lagi, Ardi? Bukankah urusan kita sudah selesai sore tadi?" Suara Alia terdengar sangat tenang dan dingin di seberang sana. Mendengar suara itu, pertahanan Ardi runtuh. Ia menangis terisak-isak seperti anak kecil. "Alia, maafkan aku salah, aku menyesal, aku cabut permintaanku untuk cerai. Kembalilah padaku, biarkan kami tinggal di sini. Kembalikan perabotannya. Ibuku kedinginan. Kami kelaparan. Aku janji aku akan berubah. Aku akan cari kerja besok. Tolong. Kasihanilah aku." Di seberang telepon, Alia yang sedang duduk santai di rumah barunya hanya tersenyum. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Pengikut seperti Ardi tidak akan bisa bertahan hidup tanpa bantuannya. Dengan tenang, Alia mengaktifkan fitur perekam suara di ponselnya, memastikan setiap kata dari permohonan menyedihkan mantan suaminya itu terekam. "Sebuah perceraian tidak bisa ditarik kembali semudah itu, Ardi, apalagi ketika kamu memintanya dengan sangat sombong," jawab Alia perlahan. "Kamu sendiri yang memilih jalan ini. Kamu lebih memilih selingkuhanmu. Sekarang, nikmatilah konsekuensi dari perbuatanmu. Jangan pernah menelponku lagi." Alia langsung menutup telepon. Ardi menatap layar ponselnya yang menggelap dengan putus asa, lalu menjerit meluapkan amarah dan penyesalannya. Sementara itu, Alia menyimpan file rekaman audio tersebut. Ia membuka aplikasi pesan WhatsApp dan mencari grup keluarga besar Ardi. Tanpa ragu, ia mengirimkan rekaman itu ke grup tersebut, disertai dengan pesan singkat yang sangat sopan namun mematikan. "Mohon maaf mengganggu waktu Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya hanya ingin menginformasikan bahwa Ardi dan saya telah bercerai. Dia telah memilih untuk memulai hidup baru dengan wanita lain. Berhubung saat ini ia tidak memiliki pekerjaan, tidak punya tempat tinggal, dan tidak punya dana karena baru saja ditipu, mungkin ada di antara kalian yang berkenan menampung mereka malam ini. Terima kasih atas pengertiannya." Dalam hitungan detik, ponsel Ardi mulai berdering tanpa henti. Puluhan notifikasi masuk. Paman, bibi, dan sepupunya merespons di dalam grup dengan rasa tidak percaya, cemoohan, dan penolakan mentah-mentah untuk membantu. Berita tentang kebangkrutan dan perselingkuhannya menyebar secepat kilat. Hukuman sosial dari keluarganya sendiri telah dimulai malam itu. Di dalam rumah kosong itu, ketiganya meringkuk di atas lembaran kardus. Ibu Darmi tertidur karena kelelahan menangis. Ardi memeluk lututnya, tersesat dalam kegelapan. Di salah satu sudut, Fania terjaga dengan mata terbelalak, merencanakan pelariannya. Ia tahu masa depannya bersama Ardi sudah hancur lebur. Ia tidak mau ikut tenggelam bersama pria itu. Dengan mengendap-endap, ia berdiri, berjalan mendekati tempat Ibu Darmi tertidur. Dan dengan hati-hati membuka tas wanita tua itu. Fania tahu di dalamnya ada sebuah kotak perhiasan kecil berisi warisan keluarga. Jika kakaknya sendiri bisa menipu Ardi, kenapa ia tidak boleh mengambil sedikit bagian untuk biaya pelariannya? Dengan jantung berdebar kencang, ia mengambil kotak perhiasan itu, memasukkannya ke dalam sakunya, menyambar tasnya sendiri, dan menyelinap keluar melalui pintu belakang menembus malam, menghilang dari hidup mereka untuk selamanya. Keesokan paginya, Fania terbangun di kamar kos sewaannya. Dengan perasaan lega, ia berencana menjual perhiasan itu dan mencari pria kaya baru. Namun, ketenangannya hancur berkeping-keping saat ponselnya berdering. Itu panggilan dari bosnya. "Kamu tidak perlu datang kerja lagi, Fania. Tidak hari ini, tidak besok, tidak akan pernah." Suara bosnya sangat dingin.
Pagi ini kami menerima berkas dari pengacara sebuah perusahaan besar. Isinya adalah bukti-bukti kelakuanmu sebagai perusak rumah tangga orang pesan, foto, bukti bahwa kamu merencanakan penipuan dengan pria beristri. Kamu dipecat secara tidak hormat. Reputasimu sudah hancur. Alia tidak hanya menghancurkan Ardi, tetapi ia juga memastikan Fania tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Namanya telah masuk daftar hitam industri. Namun penderitaan Fania belum berakhir. Terdengar gedoran keras di pintunya. Itu adalah 2 orang rentenir penagih utang debt collector. Gaya hidup mewahnya selama ini dibiayai oleh pinjaman berbunga tinggi. Tanpa suntikan dana dari Ardi, utang-utangnya menumpuk tak terkendali. Para penagih utang itu menerobos masuk dan mulai menyita semua barang berharga miliknya, tas, sepatu, alat rias, bahkan televisi. Ketika salah satu dari mereka menemukan kotak perhiasan curian di saku jaketnya, pria itu tersenyum dan mengambilnya sebagai bagian dari pelunasan. Dalam sekejap, mereka meninggalkannya tanpa sisa, menangis terguling-guling di lantai kamar yang kosong. Tanpa pekerjaan, tanpa uang, tanpa masa depan, karma telah menjemputnya dengan cara yang paling brutal. Hari persidangan akhirnya tiba. Alia melangkah masuk ke ruang sidang pengadilan agama dengan elegan dan penuh percaya diri, didampingi oleh Bima. Ia tampak seperti seorang CEO yang sedang menghadiri rapat bisnis penting. Di sudut lain, Ardi menunggu dengan wajah kuyu dan pakaian kusut. Di sebelahnya, Ibu Darmi gemetar, tampak jauh lebih tua karena menanggung rasa malu dan diasingkan oleh keluarganya. Di dalam ruang sidang, pengacara Ardi dengan putus asa berargumen bahwa kliennya berhak atas setengah dari harta Gonogini Alia, sebagai kompensasi atas dukungan moralnya selama pernikahan. Namun, harapan mereka langsung pupus saat Bima mengambil alih pembicaraan. Pertama, Bima menyerahkan dokumen perjanjian pranikah pisah harta, yang secara sah membatalkan segala tuntutan pembagian harta. Kemudian, ia mengeluarkan setumpuk dokumen baru. Yang mulia, bukan saja pihak tergugat tidak berhak atas 1 sen pun dari aset klien saya, tetapi kami juga memiliki bukti bahwa ia telah melakukan tindak pidana penggelapan dana selama masa pernikahan. Ini adalah mutasi rekening bank, faktur fiktif, dan bukti transfer yang menunjukkan bahwa saudara Ardi telah mencuri uang dari perusahaan klien saya untuk membiayai gaya hidupnya dan selingkuhannya. Wajah Ardi berubah pucat pasi. Bima membeberkan secara rinci bagaimana Ardi memanipulasi laporan dan memalsukan tanda tangan untuk menggelapkan uang hingga miliaran rupiah. Bukti-bukti itu tidak dapat disangkal. Hakim setelah musyawarah singkat membacakan putusannya. Gugatan cerai dikabulkan, dan seluruh tuntutan harta Ardi ditolak mentah-mentah. Selain itu, hakim mencatat bahwa penyelewengan dana tersebut adalah murni ranah pidana. Palu diketuk 3 kali. Bagi Alia, itu adalah suara kebebasan. Bagi Ardi, itu adalah awal dari penderitaan panjang. Alia melangkah keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang. Ardi terpaku di kursinya. Namun kejutan yang sesungguhnya telah menunggu mereka di luar. Saat melangkah ke lorong, beberapa pria berpakaian preman langsung mengelilingi Ardi. Salah satu dari mereka menunjukkan lencana polisi dan surat perintah penangkapan. Saudara Ardi, Anda ditahan atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan. Anda harus ikut kami ke kantor polisi untuk diperiksa. Dalam hitungan detik, borgol besi dingin mengunci pergelangannya. Ardi meronta lemah, menangis dan memanggil-manggil ibunya. Ibu Darmi menjerit histeris sambil memukuli para petugas saat mereka membawa pergi putra satu-satunya itu. Alia menyaksikan adegan itu dari kejauhan dengan wajah tanpa ekspresi, namun di dalam hatinya ada kepuasan yang mendalam. Parasit itu akhirnya menuju tempat peristirahatannya yang paling pantas, sel tahanan yang dingin dan gelap. Waktu pun berlalu. Ardi mendekam di sel yang sempit dan lembab. Pria yang terbiasa dengan kemewahan itu kini harus tidur beralaskan tikar tipis di atas lantai semen yang dingin. Hari-harinya dipenuhi oleh siksaan penyesalan. Ia perlahan membusuk di sana, dilupakan oleh semua orang. Nasib Ibu Darmi tidak kalah menyedihkan. Wanita yang dulunya merasa seperti nyonya besar itu menghabiskan sisa hidupnya di panti jompo milik pemerintah di pinggiran kota, sendirian dan dibuang oleh keluarganya. Ia menghabiskan hari-harinya di kursi roda, menunggu kunjungan yang tidak akan pernah datang. Kesombongannya telah membuatnya benar-benar sendirian. Sementara itu, Fania si pemburu harta, merasakan betapa kejamnya hidup. Dengan reputasi yang sudah hancur lebur, ia terpaksa bekerja sebagai pencuci piring di sebuah warung makan kotor di perkampungan padat. Tangannya yang dulu terawat kini kasar dan pecah-pecah. Kecantikannya layu terkikis uap panas dapur. Setiap malam, rentenir menunggunya untuk merampas hampir seluruh upah hariannya. Ia hanya bisa menangis di antara tumpukan piring kotor, merutuki kebodohannya sendiri.
Di dunia yang sangat berbeda, kehidupan Alia mekar dengan indah. Terbebas dari beban suami parasit dan ibu mertua yang serakah, ia mencurahkan seluruh energinya untuk perusahaannya. Bisnisnya berkembang pesat dan berekspansi hingga ke tingkat internasional. Ia menjelma menjadi salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh di negeri ini. Sore itu, angin laut membelai wajah Alia. Ia sedang berdiri di geladak sebuah yacht mewah yang sedang berlayar membelah perairan Bali. Ia sedang merayakan pencapaian perusahaannya bersama tim intinya. Bima menghampirinya dengan membawa 2 gelas jus segar. Pria itu kini bukan sekadar pengacaranya, melainkan mitra utamanya. Anda terlihat jauh lebih bahagia dan bersinar sekarang, Ibu Alia. Puji Bima dengan penuh kekaguman. Keputusan yang Anda ambil beberapa bulan lalu adalah keputusan yang paling tepat. Alia tersenyum sambil menatap Cakrawala. Ia teringat pada pagi di mana mantan suaminya mencampakkannya dengan penuh keangkuhan. Saat itu, ia merasa kata-kata pria itu seperti sebuah tamparan. Sekarang ia mengerti kebenarannya. Kamu benar, Bima, gumamnya pelan. Perceraian itu bukanlah sebuah musibah. Itu adalah hadiah terindah yang pernah kuterima seumur hidupku. Terima kasih kepadanya karena sudah menyingkir dari jalanku dan mengembalikan tahta yang hampir aku lupakan. Sang ratu kini berada di puncak kekuasaannya. Karma telah bekerja dengan sangat sempurna, menghukum tanpa ampun para pengkhianat dan menganugerahkan mahkota kebebasan kepada dia yang berani memperjuangkan martabatnya. Sebuah kisah ditutup dengan kebahagiaan mutlak Alia, membuktikan bahwa wanita mandiri dan cerdas tidak akan pernah bisa dijatuhkan oleh pengkhianatan apapun. Ya,